الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hadratul muhtaramin rahimakumullah yang al-faqir ta'zimi para alim, para ulama, para habaib, asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sepuh, orang-orang tua kami, para syiban yang mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, para jamaah dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Faidul Mukhtarah li Saliqi Tariqil Akhirah yang dikarang oleh Sayyidil Habib Ali bin Hasan Baharun, yang ini mengambil istifadah dari nasihat-nasihat Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Smith matta'ana Allah Ta'ala bituli hayatihim wa ri'atihim. Mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama kita, para habaib, orang-orang tua kita, para masyayikh, para kiai kita diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, mengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan maqila fil ikhlas, hal-hal yang berkaitan tentang al-ikhlas. Yang terakhir kita telah membahas bagaimana perkataan nasihat Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyatakan ada kaum ini menyembah Allah dalam ibadah, motifnya ada tiga. Pertama, dia melakukan ibadah yang disebut sebagai ibadahnya para hamba sahaya, yang itu melakukan sesuatu karena apa? Karena ketakutan akan disiksa. Takut akan disiksa, takut akan dipecut, takut akan dicemeti, takut akan diputus gajinya, putus kontraknya, dia bekerja. Itulah ibadahnya para hamba sahaya, ibadahnya misalnya orang-orang yang dalam kekuasaan orang lain. Kemudian yang kedua, ada yang ibadah karena kompensasi dari apa yang dilakukan. Inilah namanya ibadahnya ibadatut tujjar, ibadahnya para bisnismen. Bahwa bisnismen ketika dia melakukan sesuatu harus ada timbal balik, harus ada sesuatu yang masuk sebagai bayaran, sebagai konsekuensi dari dia mengeluarkan tenaganya, waktunya, kemudian dia mengeluarkan pikirannya atau apapun yang dia telah keluarkan. Maka orang yang beribadah seperti ini pun ada beribadah, kalau saya melakukan ini saya dapat apa? What if dalam bahasa Inggrisnya, jika saya lakukan ini maka apa yang saya bisa dapat? Jika saya wiridkan ini apa karomahnya?
Jika saya mendawamkan ini, apa fadilahnya? Bicara tentang kelebihan, kebaikan, karomah, pahala, maka itulah ibadahnya orang-orang yang bertransaksi. Mereka seperti businessman. Kemudian ada kata beliau, ibadatul ahrar. Ibadahnya orang-orang merdeka. Orang-orang merdeka artinya orang-orang yang sudah tidak terikat lagi, baik dengan rasa takut ataupun karena kepentingan secara bisnis. Maka orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang sudah tidak punya ikatan dengan itu semua. Ikatannya mereka cuma satu, sebagai bentuk syukur bahwa dia jadi manusia, syukur dia sebagai makhluk Allah, syukur dia menjadi seorang muslim mukmin, maka kemudian selebihnya dia melakukan kebaikan semata-mata sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebas dia dari segala kepentingan dan rasa ketakutan. Maka ini yang disampaikan pasukannya, keluarganya, siapapun yang mengikuti Nabi Daud alaihissalam. Allah menyatakan, i'malu ala Dawud syukra. Wahai Daud dan keluarga Daud, beramallah kalian, beraktivitaslah kalian, lakukan kebaikan, lakukan kewajiban kalian, apa? Syukra. Halnya, kondisinya untuk apa? Dalam rangka syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ali Zainal Abidin ketika beliau digelari sebagai ahli sujud, kenapa bisa seperti itu? Karena wujud salatnya sebagai ejawantah, sebagai dari manifestasi, sebagai bagian dari implementasi rasa terima kasihnya kepada Allah. Allahu Akbar salat. Ketika salat rasakan, ya Allah terima kasih atas nikmat hidayah iman Islam. Selesai pengen lagi. Selesai pengen lagi, sehingga sudah tak terhitung lagi rakaatnya. Padahal ketika dihitung orang mungkin sampai bisa ratusan rakaat setiap hari. Bahkan dalam satu pendapat menyatakan beliau bisa salat sampai 1000 rakaat per hari. Kenapa? Karena beliau sudah memikirkan saya dapat apa, saya dapat. Intinya apa? Rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mulia kita melakukan kalau kita melakukan sesuatu sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikanku nyawa. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menjadikan kami Islam. Ya Allah, terima kasih Engkau jadikan hati ini bisa mengalahkan hawa nafsu dan otak, sehingga apapun yang Engkau wajibkan kami terima dengan bulat-bulat tanpa harus kemudian memikirkan ini dan itu. Sehingga ya Rabb, maka amalan-amalan yang kami lakukan basisnya, motifnya adalah sebagai bentuk rasa terima kasih. Ada orangnya. Pak, sini. Ya, Pak Haji. Ya, begini. Bapak kan belum punya rumah. Iya Pak Haji, saya ini udah pengen sekali punya rumah. Oke, saya punya rumah, silahkan tempati itu rumah. Saya punya tanah halaman luas, silahkan itu saya titipkan kepada Anda. Karena ini orang saking rasa terima kasihnya, itu rumah yang biasa saja dia pugar. Kemudian tanah kosong dia tanami, yang di depannya dia tanami apa? Dia tanami bunga-bungaan. Kemudian lebih luas lagi ditanamkan apa? Ditanamkan buah-buahan. Kemudian sudutnya itu belakang rumah dia buat kolam ikan. Sehingga tanah yang kosong, rumah yang terbengkalai, kemudian ketika berkah rasa terima kasihnya, ya Rabb, terima kasih ini Engkau melunakkan hati Pak Haji yang baik itu. Sementara Pak Haji ini tidak minta apa-apa. Pokoknya karena rasa kasihan dari Pak Haji, kau kutitipkan rumah saja. Nantilah itu mau beli, mau dikasih nanti. Yang penting tinggallah saja secara gratis. Saking senangnya, saking terima kasihnya kepada Pak Haji, maka beliau perbaiki itu rumah. Dia tanam dengan tanaman yang bermanfaat, bahkan dia berikan kolam di situ. Jazakallah khair. Terima kasih. Ayahkan dimuliakan Allah. Tak ada yang memerintahkan. Tak pula dia takut kemudian, wah nanti kemudian kalau saya melakukan ini atau kalau saya tak menanam apapun nanti takut ke rumah ini diambil. Enggak. Dia menanam tanaman yang baik di halaman itu. Dia jaga rumah dengan baik. Dia tarmim, dia renovasi itu rumah.
bahkan dia berikan hal-hal yang bermanfaat itu rumah, bagian dari rasa senangnya diberikan titipan rumah itu, sehingga dia berdaya guna yang manfaat. Banyak sekali aktivitas dan kebaikannya. Kenapa motifnya? Rasa terima kasih. Nah, mukmin itu seperti itu. Orang iman itu yang kemudian disebut sebagai derajat orang-orang yang muhsin atau muhsinin, orang yang ihsan, dia kerap kali melakukan kebaikan semata-mata karena rasa terima kasih. Ya Rabb, mestinya mungkin aku ini diciptakan jadi ayam ya Rabb, mungkin saya ini diciptakan jadi bebek atau jadi kambing. Kemudian kita jadi kambing, sudah gemuk, disembelih, selesai. Ternyata engkau tak jadikan kami kambing, bebek, ayam, engkau jadikan kami manusia. Terima kasih ya Rabb. Rasa terima kasihnya dia beramal yang baik-baik. I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, anak keturunan Daud, kemudian pasukan Daud, ala di situ umumnya. Maka beramallah, beraktivitaslah, bekerjalah, lakukan ketaatanlah oleh kalian, syukra, bagian halnya bentuk rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ahrar, orang-orang yang merdeka dalam beribadah, dialah orang yang beribadah semata-mata lillahi ta'ala. Ya Rabb, terima kasih engkau berikan nikmat iman, Islam, engkau berikan hidayah dan taufik kepada kami, engkau berikan waktu kepada kami, engkau berikan kesehatan kepada kami. Tak pakai itu semua, iman, Islam, raga kami, jasad kami, waktu kami pakai untuk melok majlis taklim. Kalau yang dah sakit, kami pakai untuk kunjung ke rumah sakit. Kalau ada majlis ilmu, kami pakai untuk menuntut ilmu. Maka ikhwan, ini berarti orang-orang yang beramal sudah bukan karena cuan lagi, sudah bukan karena uang lagi, sudah bukan karena harta benda lagi, tapi semata-mata wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya, kan fi Zabur, ay yakni maktubun fi Zabur, tertulis di kitab Zabur, man azlamu mimman abadani li jannatin aw narin law lam akhluq jannatan wala naran lam akun ahlan an uta'a. Dalam kitab Ihya, ini sentilan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan dalam kitab Zabur, siapa ini kata Allah? Tak ada lagi kata Allah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang ketika menyembah aku karena surga atau karena takut neraka. Ini di Zabur nih ya, di Zabur. Maka di Zabur nyatakan kata Allah, siapa lagi atau tak ada di muka bumi ini orang yang lebih zalim dibandingkan dengan ketika dia beribadah, beraktivitas, melakukan apapun gara-gara surga atau neraka. Kemudian ini premisnya, ini muqaddimahnya. Kemudian Allah masuk kepada intinya. Kata Allah, terus kalau aku tak menciptakan surga, kalau aku tak menciptakan neraka, terus aku tak pantas untuk disembahkah, kata Allah? Kan banyak nih, gara-gara surga semua beramal atau sebagian besar beramal, gara-gara takut neraka semua beramal dan meninggalkan kemaksiatan. Terus kalau tak ada surga dan neraka, emang aku ini tak pantaskah disembah, kata Allah? Maka berarti maksud Allah bahwa wahai makhlukku, sembahlah aku bukan karena surga, bukan karena takut neraka, tapi semata-mata karena aku, kata Allah. Dan itu maknanya ibadah yang ikhlas lillahi ta'ala. Karena kita sedang bicara tentang babul ikhlas, kita bicara tentang keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, kana salafu yakrahuna italatas sujudi amamal khalqi khaufan minar riya'i aw ma hadha ma'nahu. Sayyidul Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menyatakan seperti ini. Adalah orang-orang terdahulu itu salafun as-salih, mereka itu ketika sujud mereka takut memanjangkan sujud.
di depan makhluk, di depan orang banyak, di depan manusia. Kenapa? Bahwa mereka takut terhadap penyakit riya. Bapak-bapak ikhwan yang dimuliakan Allah, adalah salaf terdahulu. Mereka takut memanjangkan sujud semata-mata hanya gara-gara takut jangan sampai mereka melakukan itu gara-gara riya. Oke, kita bahas. Ikhwan, kalau kita perhatikan, orang kalau sudah mendapatkan hakikat atau mengenal sesuatu, tentunya dia akan penasaran dan menikmati sesuatu tersebut. Dalam satu ungkapan seperti ini, man lam yadhuq lam ya'rif. Orang yang belum pernah nyicip, dia tak akan tahu. Dan kalau dia sudah tercicip dengan lezatnya sesuatu, dia akan ketagihan. Nah, salafun as-salih, orang-orang terdahulu, para aulia, para kekasih Allah, wali-wali Allah, orang-orang terpilih, mereka sudah mencicipi rasa lezatnya bermunajat kepada Allah. Nah, karena mereka sudah merasakan lezatnya munajat kepada Allah, pengennya lama-lama sama Allah. Salat pengennya panjang, kemudian salat pengennya lama, baca Quran pengennya banyak, terus sujud, maksudnya ketika sujud pengennya sujud itu lama-lama. Karena dikatakan baginda sallallahu alaihi wasallam, kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya manakala dia sedang sujud. Dan ketika sujud tumpah ruah semua perasaan, rasa haru, rindu, sedih, bahagia, rasa nelangsa, rasa apapun itu bercampur baur, mengadukan nafsibnya kepada Allah SWT, kan enak. Atau bagi orang yang dia pengen memuji Allah, wahai kekasihku Allah SWT, begini-begini, panjang sekali. Ternyata dia lakukan di depan orang, atau di tengah halayak keramaian, atau ada orang lain. Langsung yang seperti itu dia tak mau memanjangkan sujudnya. Padahal mereka sangat senang ketika sujudnya lama-lama orang terdahulu. Tapi mengapa mereka tak dibikin lama, tak mereka lakukan secara lama? Karena mereka takut tenggelam dalam satu jebakan bernama riya. Sehingga dinyatakan, "Oh, bapak itu pakam nih masuk kita. Keren nih, salatnya aja 2 rakaat 15 menit. Sujudnya aja itu 3 sampai 5 menit. Woi, pakam." Wah, cak enak. Dan kata bahkan sama orang, "Ya Rob, pengen seperti bapak itu." Kenapa? Ibadahnya sepertinya khusyuk sekali. Padahal dalam hati dia nyengok-nyengok, nengar-nengar, nunggu-nunggu siapalah yang orang yang melihat ibadahnya dia orang tersebut menatapnya dengan baik. Atau dia nunggu kapan orang itu memuji dia. Untuk menghindari hal itu, maka salafun as-salih, mereka ketika di depan orang banyak, mereka sujudnya tak pernah lama, supaya tidak kena penyakit riya. Tapi manakala mereka sendiri, tak usah ditanya lagi bagaimana orang-orang terdahulu ketika mereka sujud. Bahkan dikatakan dalam riwayat, karena contoh idolanya, sumbernya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam kalau tegak salat berdiri, seolah-olah salat itu tak akan pernah rukuk di situ. Dan ketika dia rukuk, beliau rukuk, maka rukuknya seolah-olah tak akan bangun lagi, lama sekali. Dan kalau sudah dia i'tidal, lama berdiri, kira-kira kapan sujudnya? Ketika sujud kelamaan, kepala lah mulai pening. Sujud sedetik, 2 detik, 5, 10, 30 detik lah sudah lama. Sekarang ada orang sujud tu sampai 5, 6 menit, 10 menit. Lama sekali. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini, bahwa ketika mereka melakukan sesuatu merasakan indahnya, tapi kalau sudah ada orang tak jadi. Kapan mereka lakukan? Itu kalau mereka sendiri. Kalau malam sujudnya panjang, kalau malam tilawahnya panjang, kalau malam tegaknya panjang. Mengapa? Supaya tak kelihatan orang lain. Tapi kalau di tengah keramaian, rentan sekali. Wah, bacaan ustaz itu bagus nian, minta-mintalah panjang ustaz itu kalau maco. Maka kemudian dia dengar omongan bisik-bisik temannya itu, kemudian dia panjangkan. Berharap apa? Berharap orang tersebut memuji dirinya. Nah, ini sudah keluar dari kata ikhlas.
Maka sujudnya, sekalipun sujud itu enak bagi kita, tapi tolong sujud itu jangan dilama-lamakan. Karena kenapa? Sudah sangat sering dibahas dan dijelaskan. Kemudian selanjutnya ra'a Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu rajulan fil masjid yabki fi sujudihi. Faqala ni'mar rajulu anta law kana hadha fi baitika haitsu la yaraka an-nasu. Dinyatakan siapa dia? Abu Umamah al-Bahili, salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat beliau itu melihat seorang laki-laki. Orang laki-laki itu kemudian dia salat di dalam masjid, zikir, sujud dalam masjid itu sampai dalam tahapan menangis. Maka Abu Umamah, karena beliau adalah didikan langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia menyatakan, sesungguhnya kata beliau, sebaik-baik lelaki adalah engkau. Kata beliau, karena ngelihat orang ini dalam masjid dia nangis, nangis dengan dosa. Kata beliau, sebaik-baik lelaki orang itu adalah engkau. Koma, kalau kau lakukan ini di tengah rumahmu dan tak ada orang melihat. Maksud beliau adalah amal ini baik, istighfar, salat sunnah, kemudian i'tikaf di masjid itu baik. Akan baik lagi kalau dihiasi dengan tangisan, karena Allah sangat senang dengan hamba yang menangis. Entah karena rindu kepada Allah, entah karena dia merasa banyak dosanya. Tapi kata beliau, orang yang paling baik ini mestinya engkau, kecuali satu aibmu. Engkau lakukan ini tidak dalam kamar atau rumahmu, engkau lakukan ini di tengah keramaian, di tengah masjid. Maksudnya adalah kau tak jadi atau batal menjadi orang yang terbaik. Gara-gara apa? Gara-gara beramal di tempat ramai. Ustaz, kemudian apakah boleh kami meninggalkan amal soleh yang harus kami lakukan, maksudnya yang pengen kami lakukan, tak jadi hanya gara-gara itu kami takut masuk dalam bab riya? Maka ikhwan dimuliakan Allah, siapapun dia, ketika dia beramal, selamatkan dari dua hal. Maka kita berharap, bermunajat kepada Allah, ya Rabb, kami bermohon kepadamu keselamatan dalam amal kami. Apa? Ketika dia beramal itu, satu, takut dia meninggalkan sesuatu karena manusia, atau yang kedua dia melakukan sesuatu karena manusia. Amal solehnya jadi, amal solehnya tetap dia lakukan, sedekah, sholat dia lakukan, tapi dia melakukan itu semata-mata karena kenapa? Karena pengen dilihat orang atau tak pengen dilihat orang. Sholat karena orang lain, maka itu namanya syirik. Meninggalkan amal sunnah gara-gara takut dibilang riya, ya dia sudah riya. Bagaimana kita? Seyogianya kita lepas dari dua kondisi ini, dan dua kondisi kita adalah semata-mata melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya dinyatakan oleh Imam Al-Haddad, kullu amalin la tastati'u an ta'malahu illa haitsu yarakan nasu kal haji wal jihadi wa talabil ilmi wa salatil jama'ati wa ma jara majra dzalika fa 'alaika an taf'alahu zahiran kama amaraka Allah wa jahid nafsaka wasta'in billah. Kata beliau, setiap amalan yang amalan tersebut engkau tak bisa mengamalkannya, melakukannya, kecuali memang harus dilihat manusia. Jihad, ada enggak jihad sembunyi-sembunyi? Ya enggak ada, harus dilihat orang-orang. Haji, ada enggak orang haji sembunyi-sembunyi? Ya tak bisa kita. Salat jamaah, bisa enggak kita sembunyi salat jamaah? Di sini pasang tirai tutup ada kelambu. Tak mungkin. Maka kata beliau, amalan-amalan yang tidak bisa tidak, kau harus berada dalam pandangan orang banyak, maka lakukan itu sesuai dengan pandangan orang banyak.
Wajahid nafsaka, akan tetapi kata beliau, bermujahadahlah, engkau mujahadahilah diri dan niatmu. Wahai diri, wahai niat, baik-baik dalam melakukan ini semata-mata kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa amma ma la yakunu minal a'mali bihadhihi al-mathabati kas-siyami wal qiyami was sadaqati wat tilawati fa 'alaika fi mithli hadhihi al-a'mali bil mubalaghati fi kitmaniha fa inna fi'laha fi sirri afdalu mutlaqan. Pertama kata beliau yang tadi, yang kedua, kalau ada amalan yang amalan tersebut tidak membutuhkan pandangan atau tidak dalam kondisi di tengah keramaian sehingga orang tak melihat, maka kata beliau, ya sudah, amalkan itu serahasia mungkin, jangan sampai orang lain tahu. Karena kenapa? Karena amalan yang afdal adalah amalan yang dilakukan tanpa orang lain tahu. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, yang mau tak mau harus dilihat, kerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Karena kalau kita meninggalkan karena makhluk, itu namanya riya. Maka kita jangan sampai tinggalkan. Aduh, daripada riya saya tidak jadi ngaji ah. Oh jangan, ya ngaji. Daripada riya aku tak mau haji ya. Kenapa? Kaget kalau aku di sana aku dibilang orang pamer. Lah, kita melakukan sesuatu bukan supaya dilihat orang, supaya tak dilihat orang, tapi supaya Allah yang melihat kita. Nah, ketika Allah melihat kita, tak peduli kita apakah orang melihatkah, tidak melihatkah, viralkah, tak viralkah, tak penting. Karena yang kita pentingkan adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, kalau ada amalan yang memang amalan tersebut basisnya adalah kau lakukan sendiri atau tak harus orang lain tahu, maka sekuat mungkin simpan amalan tersebut, kau amalkan, jangan sampai engkau umumkan. Ada orang misalnya qiyamul lail tak butuh untuk dilihat orang banyak. Puasa tak butuh dilihat orang banyak. Sedekah misalnya zakat tak butuh juga kita dilihat orang banyak. Maka kalau memang sifat amalan tersebut bisa disembunyikan, maka menyembunyikan amal seperti ini tanpa dilihat orang lain itu jauh lebih diutamakan. Maka itu yang kedua. Illa liman amina minar riya'i wa ammalal iqtida'a wa kana min ahli. Kecuali yang lewat atau tak kita bisa masukkan dalam dua golongan 1 dan 2 tadi, kecuali dia orang yang memang sudah hatinya sudah stabil, hatinya tak akan kena riya, hatinya karena betapa mujahadah perjuangannya, prihatinnya, suluknya, doanya kepada Allah, sehingga dia aman dari riya. Jadi sudah teruji, beliau ini dipuji beliau biasa, dihina-hinakan beliau biasa. Dipuji dia tidak berbangga hati, dihina-hinakan dia tidak menjadi dendam. Maka ini tanda-tanda orang yang sudah sampai pada derajat ikhlas. Maka kata beliau, amalan apapun yang bisa dilakukan sendiri, maka lakukan sendiri tanpa memberitahu orang lain. Lagi naik motor, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ustaz, tapi nak ngitungnya pakai tasbih digital, ya khair, tak masalah. Karena sekarang untuk memotivasi kita, kadang-kadang kita butuh dengan angka. Kalau angka sudah genap, penasaran kita kepada angka berikutnya. Sudah tamat hatam 100 kali nih selawat, gimana kalau bisa 200? Tak apa-apa. Karena fokus kita kepada bilangan itu, yang bilangan itu adalah bilangan salawat atau kalimah thayyibah. Sehingga ketika kita fokus pada bilangannya, kita tak peduli dengan pandangan orang lain. Dan ketika kita sudah aman dari merasa pengen dipandang orang lain, maka bilangan 1000, 1100, 1200 itu sudah tidak membekas. Orang kalau, woi bapak ibu ini atau ukhti ini luar biasa, zikirnya luar biasa, alhamdulillah kata beliau, daripada Allah semua. Tidak ada perasaan senang atau apapun, maka itu adalah orang yang sudah stabil dan aman. Nah, orang seperti ini boleh melakukan sesuatu secara terangan.
Yang kedua, harapannya supaya orang itu iqtidaan bihi, orang-orang mencontoh kebaikannya. Nah, itu hukumnya boleh. Kayak ikhwan yang dimuliakan Allah seperti itu. Yang ke-10, min du'aihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa doa beliau? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, bermohon kepadamu, jadikanlah rahasiaku atau sesuatu yang tersembunyi dalam diriku lebih baik dari apa yang ada di diriku. Bahasa kitanya, ya Rabb, yang kubenamkan ini, yang kusimpan ini, jadikan yang kusimpan ini, yang kurahasiakan ini, jadikan apa yang ada di hati atau amalan-amalan yang tak perlu diketahui orang lain jauh lebih baik dibandingkan dengan amal zahirku. Tetapi kata beliau dilanjutkan, waj'al ala niyati salihatan, sementara ya Rabb, jadikanlah apa? Jadikanlah hal-hal yang di luar yang nampak dari diriku itu adalah amal soleh atau sesuatu perkara yang baik. Jadi doa Rasulullah, doa orang cerdas itu seperti itu. Ya Rabb, jadikanlah misalnya rahasia dalam diriku, amal-amal yang tersembunyi dari dalam diriku, jadikanlah itu lebih baik daripada apa yang ada pada zahir yang kelihatan dari diriku. Sementara untuk apapun yang terlihat dari zahirku, dari luar, maka jadikan semuanya baik. Berarti double baiknya. Ketika dilihat orang baik, ketika tersembunyi, maka itu jauh lebih baik lagi. Hakadha ya ikhwan. Nah, ini bicara tentang fadlul ikhlas wa dhammur riya, keutamaan ikhlas dan betapa terhinanya riya. Maka berarti bagaimana cara selamat dari semua hal tersebut? Maka cukup dengan ketika kita lakukan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ya Rabb, anta maqsudi, engkaulah tujuan hidupku, wa ridhaka matlubi, dan harapanku, proposalku, keinginanku cuma satu, ya Rabb, engkau ridha kepadaku. Allah ridha Allah, Allah ridha Allah. Fokus ke situ, lepas kita dari riya. Fokus ke situ, lepas kita dari ujub dan sum'ah dan sombong. Lepas dari situ, jauh kita dari kata malas. Karena kenapa? Kita sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hakadha ya ikhwatal iman dimudahkan Allah. Selanjutnya, hikayatul mukhlisin, telah menjelaskan tentang betapa terhinanya penyakit riya, betapa terhinanya penyakit-penyakit hati yang lawan daripada ikhlas itu. Maka sekarang kita akan belajar bab tentang cerita orang-orang yang ikhlas. Diriwayatkan, yang pernah kita bahas, bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hampir saja beliau akan melayangkan pedangnya kepada orang yang ketika dia terdesak, dia membunuh orang Islam. Kemudian ketika dia didesak, kemudian sudah Sayyidina Ali sudah ingin menebas lehernya karena dia sudah menang. Kemudian tiba-tiba orang tersebut meludahi muka Sayyidina Ali, seperti itu, dan kena. Maka Sayyidina Ali diam, akhirnya beliau tinggalkan. Ini orang lebih banyak herannya daripada takutnya. Ya Ali, kenapa tak jadi kau eksekusi aku? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau tadi engkau tak meludahi aku, maka aku habisi engkau karena Allah. Karena kau selama ini telah menghinakan Islam, engkau banyak membunuh orang Islam, kau telah menghina Rasul kami, engkau banyak menghalangi dakwah Islam, dan engkau memerangi kami. Maka kalau kau tak meludahi aku tadi, maka aku sudah mengayunkan pedang ini ke arah lehermu. Tapi karena engkau ketika akan kuayunkan pedang, engkau kemudian meludahi aku. Aku terfikir, ya Rabb, jangan-jangan aku ayunkan pedang bukan karena engkau, karena Allah, tapi karena ingin membalaskan dendam kepadamu. Daripada itu,
mending aku cari aman, ditinggalkan orang tersebut. Ya kan, betapa ternyata sudah hampir eksekusi tak jadi. Kenapa? Karena memang semata-mata yang diharapkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Sama Daud At-Ta'i radhiyallahu anhu 40 sanatan la ya'lamu bihi ahluhu. Daud At-Ta'i itu puasa selama 40 tahun. Sementara istrinya, anaknya, keluarganya tak tahu bahwa dia sedang puasa. 40 tahun. Ustaz, gimana misalnya dia sedang diajak makan pagi? Ya, punya Daud At-Ta'i punya banyak urusan. Ini saya punya urusan, hanya punya pekerjaan, maka beliau tak makan, tak minum, dia tinggalkan ke masjid misalnya. Kemudian ketika siang atau sore, ayah itu sudah dibikinkan kopi. Kau usah nak, mulut ayah kaget tambah masam, kaget belah, kaget kalolah kapan, jam berapa, sekian misalnya. Selama 40 tahun beliau merahasiakan puasa sunnahnya, istri anaknya tak tahu. Betapa ternyata ikhlas dalam kadar bahkan seperti itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang kalau tulus dalam agama Allah, muncul cerita yang bahkan otak kita belum bisa pernah membayangkannya. Bayangkan ada orang dia puasa 40 tahun tanpa diketahui orang lain, terutama keluarganya. Ini kan haram. Artinya betapa hebat rahasia, betapa ikhlas beliau dalam beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, dinyatakan bahwa balagha man min katmi lil amali anni aqra'u fi hitni zawjati sab'a khatamatin wa hiya la tash'uru bi. Dinyatakan ada Syekh Afdaluddin Asy-Sya'rani. Syekh Afdaluddin Asy-Sya'rani beliau bercerita, 7 tahun aku tidur bersama istriku dan dia tak tahu aku ternyata menghatamkan Quran itu banyak. Jadi dalam waktu tidur itu sudah dihatamkan Quran, besoknya lagi hatamkan Quran, seperti itu. Sementara istrinya tak tahu, istrinya tidur di dekat beliau pada malam hari itu sambil puling, pura-pura tidur, mungkin pura-pura ngorok, itu menghatamkan Quran sampai dari Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, hatam ulang lagi seperti itu. Itu betapa istrinya tak tahu betapa suaminya menghatamkan Quran. Seperti cerita yang pernah Al-Fakir ceritakan, ini cerita dari guru kami Ustaz Bunyamin di Semarang, guru qiraati beliau. Ini ketika saya bersama Ustazah teman-teman dari Timika waktu itu, kami silaturahim dengan Ustaz Sumadi, guru kami juga di qiraati. Beliau cerita bahwa satu saat ada satu keluarga datang sowan kepada beliau. Kemudian sang keluarga ini, bapak ibu ini punya menantu yang guru Al-Quran. Kemudian mereka tak tahu bahwa bagaimana kehebatan menantunya ini. Yang tahu dia menantunya dan guru Quran. Maka kemudian satu saat sudah saatnya ini si guru Quran, si menantu bilang, Kiai atau Ustaz, tolong simakkan Fatihah saya. Itu biasa orang-orang ahlul Quran, orang-orang yang biasa belajar tajwid, mereka sudah sampai pada tahap guru, ketemu siapapun, syekh siapapun, minta disimakkan Fatihah. Ini sebagai pembelajaran bagi kita, bahwa kita jangan sampai pernah merasa puas dengan bacaan Fatihah kita. Kalaupun Fatihah kita benar, bagus, fasih, maka berarti yang berikutnya kita apa? Kita memperbanyak jalur riwayatan Fatihah untuk kita. Dari ini kita mendapat ijazah, dari kiai dapat ijazah, sampai seperti itu. Nah, walhasil sang menantu ngomong kepada Ustaz Bunyamin, Ustaz, tolong dong simain Fatihah saya. Apa jawaban beliau? Ngapain saya nyimak orang yang hafizah Al-Quran 30 juz? Si ini ketawa si menantu, Ustaz ini bisa aja lah katanya. Sementara sang mertua ini terkejut, kaget, masa
Ah, masa Ustaz menantu saya hafal Quran? Tanya. Suruh jujur. Suruh jujur sekarang. Dari ketawa tadi, membasuh kita nyengeri mau, akhirnya menangis. Ustaz, bahkan suami saya tidak tahu kalau saya hafal Quran 30 juz. Kau Ustaz tahu ya, namanya ilham kasyaf daripada Allah. Maka ini mertuanya memeluk menantunya, nangis sedih, haru, bahagia, bangga terhadap menantu yang Masya Allah luar biasa. Dan itu disembunyikan, bahkan suaminya tak tahu kalau dia hafal Quran. Berarti Ustaz tak baca Quran, baca, tapi suaminya mungkin sedang berangkat begawi, dia ketika berangkat bekerja, maka dia murojaah Qurannya itu Masya Allah. Ya ikhwan dan muliakan Allah, itu perilaku orang-orang saleh seperti ini biasa itu. Bukan satu kebanggaan ketika mereka mencapai satu derajat, menghatamkan apa. Bagi mereka biasa saja. Kenapa biasa saja? Karena mereka sedang bertransaksi dengan zat yang luar biasa, sehingga pandangan makhluk jadi biasa saja. Tapi kalau kita transaksinya dengan pandangan makhluk, maka kita sudah merasa setengah juz pun kita sudah merasa luar biasa. Tapi bagi orang yang semata-mata lillahi ta'ala, bahkan 30 juz, hatta mungkin kalau Quran 60 juz mereka akan bilang biasa saja, karena mereka sedang transaksi dengan Allah yang. Kemudian selanjutnya diriwayatkan Sahibuz Zubat, pengarang kitab Zubat, matan fikih Syafi'i yang dalam bentuk syair yang masyhur sekali itu beliau mengarang kitab Zubat ini, di mana beliau mengarangnya di satu perjalanan dalam kapal laut. Di kapal laut itu diceritakan bahwa orang di kapal laut itu makan, minum, cerita, kadang nyanyi, berdendang, senda gurau segala macam. Beliau terus kanan kiri, tak peduli siapapun itu. Maka kemudian ketika beliau sudah selesai, maka beliau ambil itu kitab, kemudian beliau lemparkan. Beliau lemparkan itu kitab ke laut. Kata beliau, kalau ini kitab ini baik, bagus, diterima Allah, maka tak akan apa-apa. Dalam satu versi. Maka kemudian selanjutnya ya ikhwan, dia buang. Kenapa? Karena kitab itu dijepit dengan batu, ya tenggelam. Dan tahulah kita mana zaman dulu orang menuliskan seperti ini. Tuliskan gimana? Ini pen tinta ya. Apa yang paling cepat? Kalau kena air pasti luntur. Sementara kalau kena air dikit luntur. Ini beliau ikat, beliau dijepit pakai dua batu, beliau lemparkan ke mana? Beliau lemparkan ke laut. Ya tenggelam. Qadarullah, ini kitab didapat oleh seorang nelayan ketika jaring ikan. Ketika jaring ikan, kemudian dapat kitab. Ini apa ini kitab? Dibaca-baca tak paham. Ya paham bahasa Arab, tapi tak paham maksudnya apa. Maka beliau bawa kepada ulama. Ini terperangah, Masya Allah luar biasa. Maka kata beliau, diperbanyaklah kitab ini. Saking ikhlasnya, orang tak tahu siapa yang mengarang. Ikhwan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa dalam dunia literatur, dunia tulis menulis, bahkan ada orang yang cuma inisial saja. Misalnya namanya SS. Sampai santu hari ini orang tak tahu siapa dia SS itu. Saking dia tidak ingin dikenal oleh orang banyak. Ikhwan dimuliakan Allah, artinya apa? Artinya hikayat-hikayat kesolehan dan keikhlasan orang-orang terdahulu mudah-mudahan menjadi semacam penyemangat bagi al-faqir dan kita semua dalam beramal. Kenapa kita harus ikhlas? Kenapa kita bisa selamat dari riya? Apa ceritanya? Kalau kita fokusnya transaksi dengan Allah, fa insyaallah amalan-amalan kita akan diselamatkan dari hal-hal yang membuat amalan tersebut ditolak oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita mukhlisin dan mukhlasin insyaallah. Jadikan kita setiap melakukan segala sesuatu memang semata-mata mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum nafsi bi taqwallah. Kita tutup dengan doa khitamul majlis.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين.